Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau coba mereview sebuah VGA card yang sangat legend sekali. Kenapa legend? Karena dulu pas lagi mahal-mahalnya harga VGA card, ada satu VGA card yang sangat dicari-cari saat itu. Karena saat itu kayaknya nggak ada yang pakai VGA card ini buat mining. Dan pada saat itu dengan harga yang terjangkau, VGA card ini bisa dibilang cukup powerful kalau dipakai buat gaming. Apalagi VGA card ini tanpa pin power, jelas dia punya konsumsi daya yang irit. Cocok banget buat yang daya listrik di rumahnya nggak gede-gede amat, ya kan? Dan ini dia VGA card GTX 750 Ti yang versi 4 GB dari brand Furion. Kebetulan ini aku dapat barang baru, enggak dapat deng. Ini dipinjemin sama temanku. Jadi ada temanku yang beli VGA card ini dan ngasih aku kesempatan buat nge-review VGA card ini. Jadi terima kasih buat yang sudah nge-support. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas VGA card ini. Oke, jadi seperti ini barangnya ya. Jadi GTX 750 Ti ini sebenarnya VGA card yang sudah sangat jadul. Kenapa? Karena GTX 750 Ti ini dulu keluarnya itu di tahun 2014 guys. Sudah lama banget ya, kalau dihitung sekarang 2024 berarti sudah 10 tahun. Tua sekali ini. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang itu masih banyak yang jual di kondisi baru guys. Dan harga barunya itu kalau di marketplace dijual di harga 950 ribuan. Jujur aku pribadi sih kalau di harga segitu lebih baik milih VGA card bekas ya. Karena dengan budget segitu kita bisa dapat VGA card GTX 950, kemudian RX 560, RX 570, 580 yang tentu aja performanya itu jauh lebih tinggi dari GTX 750 Ti ini. Ya mungkin kekurangannya kalau beli bekas ada di garansinya kali ya. Paling dapat garansi personal sekitar 3 hari dan kita nggak bisa jamin 100% itu bakal tahan lama gitu kan. Karena kita nggak tahu sebelumnya dipakai untuk apa. Jadi itu menurut aku sih ya, nggak tahu menurut orang lainnya. Kalau kalian yang nonton punya pendapat lain boleh komentar di bawah biar bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang misalkan mau cari GTX 750 Ti dan lihat video ini. Dan untuk GTX 750 Ti ini kebetulan aku dapat barang dari Furion ya. Ini varian yang 4 GB dan udah dapat garansi 2 tahun. Karena kondisi baru dia punya garansi 2 tahun. Untuk spek singkatnya seperti ini guys. Jadi GTX 750 Ti ini pakai GPU GM107. Kemudian GPU clocknya ada di 1020, memory clocknya ada di 5400 mAh. VRAM pakai 4 GB, kemudian sudah GDDR5 dan 128 bit, kemudian pakai single fan. Dan GTX 750 Ti ini pakai PCIe Gen 3. Dan yang sangat menggembirakan, GTX 750 Ti ini masih disupport untuk driver terbaru guys. Bisa dilihat untuk drivernya aja masih bisa pakai yang updatean terbaru, yaitu September 2024. Nah oke, lanjut kita ke bagian desainnya. Untuk port displaynya itu dia punya 3 port display, ada HDMI, kemudian ada disk hub atau disk hub, nggak tahu nyebutnya kayak apa yang bener, tapi yang jelas tulisannya seperti itu. Kemudian ada yang DVI juga. Dan untuk desainnya seperti ini guys. Untuk fan-nya bentuknya seperti ini, warnanya hitam dan ada kayak aksen merah-merah seperti itu. Dan di tengah fan-nya ada logo Furion. Dan nggak tahu kenapa kalau diperhatikan desainnya ini sama kayak GTX 750 Ti punyanya Phenom RX guys ya. Bahkan ada juga kayak Midas Force juga punya GTX 750 yang seperti ini modelnya. Kok bisa sama kayak gitu? Apakah kebetulan atau memang sebenarnya ini berasal dari pabrikan yang sama tapi di rebrand sama masing-masing brand ini? Nggak tahu sih benar atau enggak ya, itu spekulasi dari aku aja sih. Dan oke, untuk heatsinknya kayaknya nggak ada yang spesial ya. Untuk belakangnya seperti ini. Dan mungkin langsung aja kita lakukan pengetesan aja kali ya. Oke, jadi untuk pengetesan di sini aku nggak pakai screen record, jadi aku langsung rekam layar monitornya aja. Tujuannya supaya dapat hasil yang lebih real gitu ya. Dan untuk pengujian pertama di sini aku tes pengujian benchmark menggunakan Unigine Heaven dan didapat hasil yang seperti ini guys. Di resolusi 1080p FPS yang didapat itu ada di 20 guys, dan skor benchmarknya dapat di 506. Kemudian FPS minimal ada di 12 dan FPS maksimalnya ada di 41 guys. Kalau dilihat-lihat ini
cukup ngap-ngapan ya di benchmark pakai Unigine Heaven. Kita lihat nanti di pengujian gamenya ya, karena biasanya hasil pengujian game itu jauh lebih tinggi daripada benchmark menggunakan Unigine Heaven ini. Dan pengujian kedua, di sini aku tes untuk mengekspor video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Dan ketika mengekspor video berdurasi 10 menit, itu dapat diselesaikan dalam waktu 3 menit 31 detik guys. Cukup lama ya, soalnya videonya 10 menit. Nah, oke, kita lanjut ke pengujian game. Dan untuk game yang pertama, di sini aku tes main Genshin Impact di resolusi 1080p dan di grafik high semua. Dan didapatkan hasil yang seperti ini guys. Untuk penggunaan GPU-nya itu ada di 100% ya, mentok. Kemudian untuk FPS yang didapat itu ada di sekitar 30-35 FPS. Itu kalau kondisi lagi jalan seperti ini. Tapi kalau lagi bertarung seperti ini guys, jadi FPS-nya itu akan turun sampai 24 FPS-an ya. Tapi walaupun dengan FPS segini, ini tetap terasa playable guys. Nah, berikutnya aku coba buat turunin grafisnya yang tadinya high jadi medium guys. Dan setelah diubah ke medium, FPS-nya itu naik guys, jadi 40-an FPS. Dan tentu saja ini sangat lancar. Nah, lanjut aku coba lagi buat turunin grafisnya yang tadinya medium menjadi low atau rendah, dan FPS yang didapat seperti ini guys. Pas jalan ada di 60 FPS, dan pas lagi bertarung seperti ini guys, ada di antara 50 sampai 60 FPS dan sangat lancar jaya kalau dimainin di grafik low. Lanjut di sini aku tes buat main game Valorant. Untuk settingan grafis di sini pertama aku setting high. Dan resolusi aku kasih di 720p dulu. Dan hasil yang didapat seperti ini guys. FPS yang didapat itu antara 180 sampai 200 FPS guys. Aku sih agak sedikit kaget ini soalnya VGA card sejadul ini punya performa yang masih sangat enak buat main game-game zaman sekarang. Nah, kemudian karena FPS-nya itu dapat tinggi, jadi aku coba buat naikin resolusinya guys. Aku naikin jadi 1080p dengan grafis high semua. Dan FPS yang didapat itu ada di 90 sampai 100-an FPS. Ini masih sangat enak dimainin di resolusi 1080p guys. Lanjut berikutnya aku tes di game balap. Untuk gamenya aku main di Forza Horizon 4. Dan pertama aku setting grafisnya itu di high dulu di resolusi 1080p. Dan didapat hasil yang seperti ini guys. Pas lagi jalan kayak gini dapat FPS 50-an FPS. Kemudian aku coba lagi buat turunin grafisnya ke medium, tetap di 1080p, dan hasil yang didapat seperti ini. FPS yang didapat itu lebih tinggi dari yang tadi ya pas dipasang di high, yaitu ada di 55 FPS-an. Oke, lanjut berikutnya kita tes buat main game GTA 5 yang versi roleplay ya. Jadi bukan GTA 5 yang biasa, tapi ini yang roleplay. Dan pertama aku setting di 1080p dengan grafis very high. Dan didapat hasil yang seperti ini guys. FPS yang didapat itu ada di 48 sampai 55 FPS-an. Cukup enak nih ya, cukup lancar. Nah, terus aku coba lagi buat turunin grafisnya ke normal guys ya, dan resolusinya tetap di 1080p, dan hasil yang didapat seperti ini guys. Masih mantep dia. FPS-nya itu masih dapat antara 70 sampai 100 FPS-an. Lebih sering di 90-an dia. Nah, yang terakhir aku coba buat main game terbaru guys. Ini game yang lagi rame sekarang, yaitu Black Myth Wukong.
Karena ini game yang cukup berat, jadi aku pasang dulu di resolusi 720p dan di grafis low semua. Dan pas aku benchmark di sini dapat hasil yang sangat mencengangkan, guys. Ternyata FPS yang didapat itu ada di 17 FPS. Nah, ini kalau dipakai buat main Black Myth Wukong ini sangat kurang enak sih, guys ya, karena 17 aja FPS-nya. Oke, jadi kesimpulannya menurut aku nih ya, kalau dari segi performa, GTX 750 Ti ini di tahun 2024 ini masih worth it kalau mau dipakai buat main game-game yang santai gitu ya. Bisa kalian lihat tadi contohnya di beberapa video ya. Mungkin kekurangannya di segi harga kali ya. Karena di harga segitu kita masih bisa dapat VGA card dengan performa yang lebih tinggi walaupun di kondisi second atau bekas ya. Tapi buat teman-teman yang merasa ragu buat beli VGA card bekas, ini bisa sih dicoba. Nah, oke, mungkin itu aja untuk review VGA card Legend GTX 750 Ti dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari VGA card untuk PC kesayangannya. Dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.